Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup melemah dan ada pada posisi 6.700. Apa yang membuat indeks melemah pada siang ini? Kita segera bergabung bersama Mercy Wijaya, langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, setelah kemarin menguat, akhirnya kelihatannya sesi pertama perdagangan hari ini banyak investor yang melepas sahamnya, profit taking. Apakah ini hanya profit taking sesaat dan ada kemungkinan kembali menguat, atau memang seperti ini akan terjadi hingga penutupan sore nanti? Ya, Leo dan pemirsa, terjadi aksi profit taking pada perdagangan siang hari ini sehingga indeks harga saham gabungan melemah 0,37% ke level 6.742. Selain karena aksi profit taking, hari ini juga pelaku pasar masih menunggu rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang baru saja dimulai. Bagaimana hasilnya yang akan diumumkan besok tanggal 19 Januari mendatang. Prediksinya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga 25 basis point untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan kembali naik 25 basis point pada 1 Februari 2023 mendatang. Kalau kita lihat aksi profit taking yang terjadi di pasar saham hari ini diantaranya adalah pada saham teknologi, yang mana tadi pagi saham teknologi masih menguat 1%, namun saat ini bergerak melemah 0,8%, sementara sektor industri dasar juga turun 1,64%. Indeks LQ45 yang berisi 45 saham dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek melemah 0,49%. Yang melemah paling dalam adalah saham PT Semen Indonesia, PT Timah, dan Wijaya Karya. Sementara yang masih mencatatkan penguatan dan menjadi top gainers adalah saham Bank Jago, XL Aksiata, dan PT Bukit Asam. Sementara kalau kami memantau pergerakan indeks utama di kawasan Asia, pergerakannya menguat, Leo dan pemirsa. Indeks Nikkei Jepang menguat 2,39%, indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,24%, dan indeks THM Singapura menguat 0,16%. Pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri memang cukup fluktuatif, Leo. Ada beberapa pemberat saham, yaitu tadi sektor teknologi dan juga sektor industri dasar, namun sektor energi masih mempertahankan penguatan 0,5% seiring dengan kenaikan harga batu bara 1,2% di pasar internasional. Kita akan terus lihat dinamikanya, namun trennya masih akan sideways atau bergerak cenderung flat antara 6.686 sampai 6.834. Leo. Bursa saham mengalami profit taking pada hari ini atau pada perdagangan sesi pertama, Mercy, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Apakah masih bertahan di 15.100-an atau juga ada pelemahan pada saat ini? Berbeda dengan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah yang tadi pagi bergerak melemah justru bergerak menguat di penutupan sesi 1 siang hari ini. Nilai tukar rupiah menguat 0,5% seharga Rp15.089 per dolar Amerika Serikat. Kami memantau terjadi penurunan pada imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Dan yang paling banyak diminati atau imbal hasilnya yang turun paling banyak adalah saham obligasi, maksud kami tenor 5 tahun yang saat ini yield obligasinya berada di 6,4%. Padahal kalau kita lihat dolar Amerika Serikat bergerak menguat sekitar 0,3% di level 102. Dan pergerakan dolar Amerika Serikat yang mulai rebound ini menekan pergerakan harga emas, di antaranya emas COMEX yang turun 0,56% seharga $1.899 per barel. Harga emas antam dalam negeri juga melemah hampir 1%, tepatnya melemah 0,97% seharga Rp1.022.000 per gram. Harga minyak mentah hari ini menguat, Leo dan pemirsa. Minyak WTI menguat 1,04% seharga $81 Amerika Serikat per barel, dan minyak jenis Brent menguat 0,87% seharga $86 Amerika Serikat per barel. Penguatan harga minyak ini merupakan salah satu cerminan optimisme pelaku pasar bahwa permintaan akan minyak mentah dunia akan meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi Tiongkok. Meskipun sepanjang tahun 2022 kemarin pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya 3% atau di bawah target pemerintah yaitu 5,5%, dan menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi Tiongkok terendah selama beberapa dekade terakhir. Demikian, Leo, laporan kami dari studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio. Baik, Mercy Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.